Jadi kalau dibilang ini K-popers itu dibayar, it's not possible. Silakan aja coba buktikan kalau mereka bayar K-popers bisa kayak gini. Nggak akan mungkin bisa. Karena benar-benar harus dari K-popers sendiri. Aku pengen ngebahas, tadi udah disebut beberapa kali oleh Mas Fahmi terkait dengan keterlibatan para akun-akun pecinta K-pop yang masuk ke dalam hashtag dan membuat hashtag-hashtag terkait Omnibus Law ini menjadi trending. Nah, kalau Mas Fahmi lihat, tadi mungkin sudah disebut sedikit, tapi bisa dielaborasi lagi mungkin kapan sih para akun-akun pecinta K-pop atau mungkin kita sebut saja K-popers ini masuk ke dalam pembicaraan terkait Omnibus Law itu, dan amplifikasi mereka tuh sebesar apa hingga akhirnya bisa memang tidak hanya trending di nasional saja, tapi malah juga merebut perhatian internasional. Iya, ini pas tanggal 5. Ini adalah tanggal di mana, ini tanggal 4 tadi kan, ingat ya, tanggal 4 itu kan belum tinggi. Terkejut sih, si publik itu ketika diputuskan gitu ya. Tetapi belum tinggi-tinggi amat tuh, ya, tanggal 4. Nah, tanggal 5 pun, ini tanggal 5 pagi masih kecil kan, 6, jam 12. Nah, ini jam 5, ingat nggak diketok palunya jam berapa itu? Sekitar jam 5 kan ya? Soalnya sebelum maghrib. Ya, tanggal 5, jam 3 sore itu mulai rapatnya. Sekitar jam 5-an kayak gitu sudah diketok. Langsung ada breaking news kan gitu. Wah, ini udah diketok, rame kan. Nah, dan kemudian naik jam 6 itu segini, masih belum banyak. Nah, disinilah entry point-nya si K-popers tadi. Ya. Dan ini tinggi itu kenapa? Karena si Tirto. Ya. Salah satunya Tirto bikin stop press itu kan, DPR, DPD dan perwakilan pemerintah sudah resmi menyetujui. Oh, ini benar-benar berita yang luar biasa saat itu. Jadi ini tinggi pun ini belum oleh K-popers tuh, ya. Baru kemudian jam atas nih. Ini baru nih K-popers masuk tuh, gitu. Di saat itu setelah jam 6. Tanggal 5 ya, tanggal 5 jam 6 tuh. Ini dari sisi berita. Nah, ini kalau kita lihat, ini yang menariknya. Mereka masuk, ini kan tanggal 5 nih, tanggal 5 seharian. Tanggal 5 dari jam 5 sampai jam 10. Nah, disinilah keterlibatan akun-akun K-popers sudah kelihatan. Karena jam 5 itu udah mulai masuk tuh ya. Ini Pukat UGM. Pukat UGM dia bikin cuitan yang kemudian di-retweet luar biasa. Ini yang retweetnya K-popers tuh. Jadi K-popers itu ada di mana-mana di sini. Dia retweet punya Pukat UGM, dia retweet punya ini. Terus kalau nggak salah itu ada, nah ini Ustadz Chen, ini salah satu K-popers yang dia bikin cuitan paling berapa ya, 4 lah kalau tweet, tapi thread-nya cuma 4, dikit nggak banyak. Dia bilang, oke, saya awalnya nggak ngerti itu apa Omnibus Law, tapi saya udah baca-baca guys, gitu. Saya udah baca-baca dan saya putuskan kemudian untuk oke, kita harus dukung ini gerakan, katakan teman-teman mahasiswa gitu, untuk menolak Omnibus Law, gitu ya. Terus kemudian dia share ya dari sumber yang lain untuk mendukung itu mendapat sambutan dari teman-temannya, terus kemudian ya, termasuk juga K-popers yang lain juga mulai itu. Jadi pada saat itu rame, kemudian menyebar mereka. Nah, kalau dilihat di sini kontribusi dari si K-popers itu luar biasa. Peran dia itu nggak bisa diabaikan, dan dia benar-benar bisa membuat apa yang terjadi di lapangan itu bisa diketahui oleh internasional gitu. Pada saat demo pas mahasiswa turun, kemudian K-popersnya juga ikut aktif di media sosial, itu beratnya ini kombinasi yang sempurna gitulah ya, antara yang online dan yang offline. Ini adalah sesuatu yang nggak bisa dikoordinir, dibayar, ini nggak bisa itu. Para akun K-popers ini tuh karakteristiknya dalam membuat cuitan itu seperti apa sih, Mas Fahmi, sehingga bisa memunculkan dampak yang begitu besar terhadap hashtag terkait Omnibus Law? Ini K-popers semua. Yang tadi, ini adalah avatar, ini si Oki tadi, Oki Milasari, terus di retweet, ini si airline nih. Yang ini tuh ada si Ustadz Chen tuh, gitu. Oke. Dan ini yang lain-lain kan K-popers tuh. Tapi rata-rata di sini banyak kan adalah para K-popers gitu. Nah, gimana caranya kan gitu? Ini adalah cuitan yang paling banyak di retweet. Pukat UGM itu followernya cuma 1.600 coba, bayangin ya. Hanya 1.600.
mendapatkan retweet segini banyak. Jadi ini siapa yang retweet? Inilah yang retweet adalah para K-popers itu. Bagaimana K-popers bikin trending topik secara natural. Nah, ini contoh, waktu itu selama tanggal 4, 5, 6, itu tanggal 4. Tanggal 4 belum banyak muncul ya, tanggal 5 deh. Tanggal 5, tanggal 6, nanti tanggal 2 hari itu, sebelum aksi kan. Itu saya ambil, ada banyak, mereka bikin cuitan isinya puisinya Wiji Tuko, ya, Wiji Tuko. Dan jaringannya kayak gini nih. Ini artinya apa? Ini K-popers semua. Karena yang ngomongin Wiji Tukul itu hampir 99,9% itu K-popers semua saat itu. Jadi ketika ada satu aja misalnya, ini Grisha Bersari dan yang lain kawannya itu, terus ngangkat tentang Omnibus Law, cepat sekali nyebar itu, sudah nyebar kemana-mana dalam hitungan 1 jam. Gitu. Nah, ini nggak bisa dibayar. Gitu. Kalau dibilang ada menunggangi itu nggak mungkin ditunggangi. 100% user organik ya, memang sangat organik. aktif. Jadi kalau dibilang ini K-popers itu dibayar, just not possible. Silakan aja coba buktikan kalau mereka membayar K-popers bisa kayak gini. Nggak akan mungkin bisa. Karena benar-benar harus dari K-popers sendiri. Oke. Artinya nanti ke depannya ketika kita tahu bahwa sudah terjadi juga di Indonesia bahwa akun-akun pecinta K-pop juga turut melek dan andil dalam isu-isu nasional dan politik, berarti artinya komunitas K-pop di Twitter ini punya peran yang begitu besar ya nantinya bila mana nanti ada isu-isu serupa yang muncul di Indonesia gitu ya Mas Fahmi. Iya, itu kekuatan mereka dan sekarang kan mereka udah dikenal jadinya. Sebelumnya kan dianggap stigmanya kan negatif ya. Stigma K-pop itu dianggap mereka yang unyu-unyu, nggak ngerti politik, yang ngerti ini, orang yang egois, kelompok yang egois, yang mikirin mereka saja gitu. Sekarang enggak. Karena mereka ini kan hobi, tapi begitu harus turun ya turun. Tapi harus punya reason yang jelas, harus punya satu landasan yang kuat juga. Karena mereka nggak mau dengan kekuatan yang sangat besar, ternyata mereka nyebarin hoax. Mereka milih informasi yang salah untuk diamplifikasi kan. Gitu. Mereka nggak mau itu, kan mereka pilih yang benar, yaitu contohnya nomor 1 itu ya dari Pukat UGM. Karena mereka memegang nama baik idola mereka gitu ya. Iya, sebagai komunitas. Dan kekuatan luar biasa. Begitu sekali jalan, wah udah langsung tagarnya itu pasti trending.